Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari tim IPB University dalam kegiatan Ekspedisi Patriot akan menyampaikan laporan presentasi dengan judul pemaparan hasil temuan komoditas unggulan perikanan di kawasan Paguyaman Pantai sebagai motor penggerak ekonomi di kawasan transmigrasi. Tim IPB University di kawasan Paguyaman Pantai diketuai oleh Bapak Dr. Beginar Subhan, SPI MSI, dan juga di koordinator lapang oleh Muhammad Kifat Nur Rahman, dan anggotanya adalah Ahmad Darmawan, Alif Samudra, dan juga Laila Ramadini. Luaran dari Ekspedisi Patriot, kami memiliki beberapa luaran. Yang pertama adalah peta spasial perikanan yang terdiri dari penangkapan, pendaratan, dan juga pasar. Kemudian untuk peta pertanian terdiri dari peta pemanfaatan lahan. Selanjutnya ada output desain pengembangan komoditas unggulan spesifik pada kawasan transmigrasi, yaitu model bisnis dan juga menggunakan metode analytical hierarchy process. Publikasi artikel di media massa terkait kegiatan dan temuan kondisi faktual di lapangan. Dokumen analisis singkat untuk pengambil kebijakan di kawasan transmigrasi khususnya di Paguyaman Pantai. Buku terkait rangkuman komoditas unggulan terdapat di kawasan transmigrasi. Poster dan juga infografis dari data survei. Adapun kegiatan yang kami lakukan terdiri dari survei data sosial ekonomi, pemetaan komoditas dan wilayah, serta forum diskusi antar pihak agar menghasilkan solusi yang berkelanjutan. Tentang kawasan Paguyaman Pantai. Kawasan Paguyaman Pantai memiliki wilayah pesisir yang memiliki karakter perikanan tangkap yang potensial, ditunjukkan dengan dominasi mata pencarian nelayan serta pemanfaatan beragam sumber daya ikan seperti cakalang, roa, tuna, cumi-cumi, ikan karang, dan lain-lain yang tersebar di 6 desa pesisir. Aktivitas perikanan di kawasan ini tidak hanya menjadi fondasi utama ekonomi masyarakat, tetapi juga membentuk pola kehidupan sosial dan budaya masyarakat pesisir. Terdapat kegiatan melaut penanganan hasil tangkapan, dan distribusi ikan menjadi rutinitas harian yang menopang keberlanjutan ekonomi rumah tangga masyarakat. Kami menemukan permasalahan dan juga tantangan utama yang dihadapi oleh masyarakat di Paguyaman Pantai. Yang pertama adalah terbatasnya pendataan perikanan. Dalam temuan observasi lapang kami, belum terdapat mekanisme pendataan yang baku mengenai volume tangkapan, jenis komoditas, harga jual, permintaan pasar, titik pendaratan, maupun musim penangkapan. Padahal, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2024 mengatur tentang sistem keterusan dan logistik ikan nasional. Oleh karena itu, terdapat gap antara kondisi yang ideal serta kondisi faktual yang terjadi di Paguyaman Pantai. Kedua, minimnya infrastruktur pendukung. Belum optimalnya infrastruktur penting seperti akses jalan, penyimpanan es, unit pengolahan hasil perikanan, dan dermaga pendaratan ikan menjadi faktor utama yang mempengaruhi mutu dan nilai ekonomi hasil tangkapan. Ketiga, kelembagaan desa, kelompok nelayan belum berjalan efektif dan rantai pasokannya terbatas. Dalam temuan kami, badan usaha milik desa belum memiliki unit usaha perikanan karena terbatasnya kapasitas manajerial, lemahnya analisis usaha, serta absennya pendampingan dalam penyusunan rencana bisnis. Kelompok nelayan pun belum berfungsi sebagai lembaga ekonomi kolektif. Struktur organisasi yang ada lebih banyak berperan sebagai wadah sosial dibandingkan sebagai wadah yang mampu mengelola usaha. Berhentinya operasional tempat pengolahan ikan dan mekanisme harga yang tidak terbuka menyebabkan rantai pasok perikanan di Paguyaman Pantai sangat bergantung pada penampung. Keempat, akses terhadap cuaca dan juga keselamatan melaut yang sangat minim. Minimnya alat komunikasi standar seperti radio SSB, GPS untuk mengetahui area penangkapan, dan tidak adanya pelatihan keselamatan melaut meningkatkan risiko kecelakaan, terutama pada musim cuaca ekstrim. Nelayan juga tidak terbiasa menggunakan alat sesama dasar seperti pelampung, sehingga tingkat kerentanan semakin tinggi. Ketika nelayan tidak mendapatkan informasi cuaca yang tepat, mereka seringkali melaut di waktu yang tidak produktif, sehingga hasil tangkapan rendah dan konsumsi bahan bakar meningkat. Berikut adalah kondisi faktual dari sarana dan prasarana pendukung komunitas perikanan di kawasan Paguyaman Pantai. Terdapat beberapa gambar seperti tempat pendaratan ikan di Desa Limbatihu, tempat pendaratan ikan di Desa Apitalau, dan juga tempat pendaratan di desa lainnya. Namun, kami juga memiliki kondisi yang menjadi hambatan dalam akses komoditas perikanan. Seperti kondisi jalan di Desa Olibu ini bisa terlihat bagaimana bisa menghambat dalam alur distribusi penjualan perikanan. Kemudian, dari kawasan masyarakat transmigrasi juga memiliki kendala yang sama, yaitu kualitas jalan di Desa Dito.
Matinya perjalanan optimal dari tempat pengolahan ikan di Desa Bubaa menjadi faktor penghambat sarana ataupun rantai pasok di perikanan Paguyaman Pantai sangat terbatas hanya pada penampung karena sangat jauh dari kecamatan menuju tempat penampungan ikan yang berada di Tilang Muta. Gambar selanjutnya adalah pengolahan ikan asap di Desa Bangga. Ini merupakan suatu potensi yang bisa dimaksimalkan. Kemudian kami juga menemukan di kawasan transmigrasi memiliki dermaga yang sebenarnya belum selesai sehingga tidak teroptimalkan dengan baik dan juga mempengaruhi keselamatan dan nelayan. Kapal yang digunakan oleh nelayan lokal ini sangat bergantung kepada mesin yang masih kecil dan juga keselamatan lautnya cukup rentan karena hanya perahu kayu, alat tangkap senar pancing yang masih terbatas dan juga alat tangkap jaringnya. Berikut adalah temuan kunci dari survei sosial ekonomi, di mana komoditas yang paling banyak adalah cakalang, tuna sirip kuning, cumi-cumi, roa, dan ikan lainnya. Pendapatan nelayan berada pada rentang hariannya 50.000 hingga 200.000. Pola penangkapan, hampir seluruh nelayan menangkap pada setiap musim dan sebagian menangkap pada musim timur. 85% nelayan menggunakan perahu kayu dan sisanya dari kombinasi perahu kiper dan juga kombinasi. Menggunakan alat tangkap senar, jaring, dan juga jaring pukat. Teknologi armada yang digunakan masih didominasi bahan tradisional. Alat tangkap masyarakat tergolong sederhana, sehingga dapat mempengaruhi dalam jumlah, kualitas, dan juga kuantitas dari tangkapan ikan. Temuan kunci dari pemetaan spasial. Satu, sebaran bisa terlihat di gambar berikut adalah sebaran spasial aktivitas penangkapan. Peta potensi penangkapan memperlihatkan bahwa aktivitas nelayan terkonsentrasi pada zona perairan lepas pesisir. Peta konsentrasi ini menunjukkan area tangkap yang menjadi fokus utama nelayan di wilayah pegunungan pantai. Dua, pola penangkapan ikan roa dan ikan batu. Ikan roa dan ikan batu lebih banyak ditangkap di perairan dekat pemukiman dan lahan kering pesisir. Pola ini mencerminkan strategi nelayan memanfaatkan jarak yang dekat untuk mengurangi biaya operasional dan waktu pelayaran. Distribusi penangkapan cumi-cumi dan tuna. Peta menunjukkan cumi-cumi dan tuna tersebar di perairan Teluk Tomini yang lebih terbuka. Teluk Tomini menjadi lokasi utama penangkapan karena karakter parainya mendukung keberadaan kedua komunitas ini. Selanjutnya ada keterhubungan antara ruang perikanan. Sistem perikanan tangkap di Paguyaman Pantai membentuk rangkai aktivitas yang saling terhubung antara ruang perairan, wilayah pesisir, dan juga area pendaratan. Keterhubungan ini menciptakan alur kerja yang berkesinambungan dari proses penangkapan hingga pemasaran. Arah alur pendaratan hasil tangkapan. Hasil tangkapan dan berbagai titik di laut diarahkan menuju 5 desa pendaratan utama yaitu Limatihu, Buba, Olibu, dan Banggalito. Kelima desa ini berperan sebagai simpul penerimaan hasil laut sebelum bergerak ke tahap selanjutnya, distribusi menuju pusat penampungan dan pemasaran. Dari desa pendaratan, hasil tangkapan komunitas yang dibawa menuju pusat penampungan dan pemasaran yang berada di bagian tengah pesisir. Berikut adalah temuan kunci dari proses forum diskusi masyarakat yang dihadiri oleh stakeholder yang memiliki pemangku kebijakan, baik itu dari pemerintah kecamatan, pemerintah desa, badan usaha milik desa, ketua nelayan, masyarakat transmigrasi, hingga dinas-dinas yang memang berkaitan dengan komoditas perikanan di kawasan Paguyaman Pantai. Terdapat masalah utama yaitu rendahnya produktivitas dan keberlanjutan usaha perikanan tangkap di kawasan Paguyaman Pantai. Penyebabnya adalah sarana prasarana penangkapan terbatas, akses pemodalan yang sulit, kapasitas kemampuan dari nelayan, ketidakpastian cuaca, kelembagaan kelompok usaha yang belum optimal, dan kendala akses jalan dalam proses pengiriman hasil tangkapan menjadi faktor utama penyebab masalah dari yang tadi. Dampak yang dihasilkan adalah pendapatan tidak stabil, akses pasar yang masih sangat terbatas, potensi tidak optimal, efisiensi rantai nilai yang rendah, pertumbuhan ekonomi terhambat. Solusi yang dihasilkan dari forum diskusi masyarakat disepakati bahwa skema pembiayaan dan pemodalan, penyelenggaraan pelatihan pendampingan teknis bagi nelayan, penyediaan sistem informasi cuaca dan musim ikan pada tingkat desa, serta penguatan kelembagaan kelompok nelayan dan badan usaha milik desa. Selanjutnya adalah penentuan komoditas unggulan menggunakan metode analytical hierarchy proses, di mana metode ini melakukan wawancara kepada ahli, yaitu pada penampung ikan Paguyaman Pantai, Kepala Kecamatan Paguyaman Pantai, Koordinator Penyuluh Perikanan Kabupaten Bualemo, Penyuluh Perikanan Paguyaman Pantai, Penampung Ikan Kabupaten Bualemo, serta Kepala Bidang Perencanaan Badan Pembangunan Daerah Kabupaten Bualemo, di mana
kami menentukan 5 kriteria pada penentuan analytical hierarchy proses atau AHP, yaitu hilirisasi, keuntungan usaha, produktivitas dan kontinuitas, permintaan pasar, dan prioritas pemerintah. Hasil menunjukkan bahwa komoditas ROA memiliki nilai yang paling tinggi dari 5 kriteria, yaitu hilirisasi, keuntungan usaha, permintaan pasar, prioritas pemerintah, dan produksi kontinuitas. Oleh karena itu, ikan roa menjadi komoditas unggulan di kawasan Paguyangan Pantai. Analisis SWOT yang dihasilkan yaitu dari kekuatan di kawasan Paguyangan Pantai memiliki wilayah perauran yang sangat besar. Peluangnya pengembangan potensi wisata wisata maritim yang dapat mendukung pengelolaan perikanan tangkap, permintaan sektor perikanan yang terus meningkat secara lokal, regional, dan nasional. Sedangkan dari kekuatan dan juga peluang tadi, dari Paguyangan Pantai masih memiliki kelemahan, yaitu terbatasnya sarana prasarana, permodalan pendukung, dan penangkapan perikanan. Kualitas SDM yang belum bisa menggunakan teknologi baru, terbatasnya akses pasar, belum adanya pengolahan perikanan lebih lanjut. Kelemahan yaitu ada fluktuasi harga, kelangkaan, serta sulitnya akses mendapatkan BBM, serta lainnya. Mereka itu dari tim IPB University di kawasan Paguyangan Pantai menghasilkan suatu solusi menggunakan matriks SWOT, yaitu strategi, strength, dan juga opportunity. Mengoptimalkan potensi sumber daya ikan laut yang besar beragam dengan memanfaatkan tenaga kerja lokal secara maksimal, serta memanfaatkan kondisi geografis yang strategis untuk pengembangan wisata dan hilirisasi produk perikanan. Strategi, strength, dan juga treatment. Treat, memanfaatkan kekuatan sumber daya ikan laut dan tenaga kerja untuk mengantisipasi fluktuasi harga serta kelangkaan BBM dengan disepakati produk dan jalur distribusi yang strategis. Strategi weakness dan opportunities bisa digunakan menggunakan mengatasi keterbatasan sarana, prasarana, dan memanfaatkan peluang program pemerintah dalam peningkatan fasilitas penangkapan, transportasi, serta akses pasar digital. Strategi selanjutnya itu mengurangi dampak keterbatasan sarana, akses pasar, dan pengolahan dengan memperkuat kolaborasi kelembagaan memanfaatkan bantuan pemerintah. Berikut adalah rantai pasok yang terjadi di kawasan Paguyangan Pantai, yaitu dari nelayan, penampung, pasar, dan juga konsumen akhir. Ini merupakan rantai pasok dari komoditas unggulan, yaitu ikan roa di kawasan Paguyangan Pantai. Terdapat dua channel selanjutnya, yaitu nelayan, penampung langsung kepada konsumen akhir. Mereka itu dari tim IPB University memiliki suatu analisis nilai tambah dan efisiensi rantai pasok, yaitu dari nelayan menuju ke penampung, kelompok usaha, lalu ke konsumen akhir. Berikut adalah struktur rantai nilai dari hulu ke hilir komoditas alternatif dari tuna, cumi, dan oci. Memiliki 3 saluran, yaitu dari saluran pertama nelayan, penampung desa, penampung besar, pasar, hingga konsumen akhir. Saluran kedua adalah dari nelayan, penampung desa, pasar, hingga konsumen akhir. Sedangkan untuk saluran 3, nelayan, penampung, ke pasar, lalu ke konsumen akhir. Oleh karena itu, dari tim IPB University memberikan bentuk rekomendasi saran. Yang pertama, bagi pemerintah dan Bapeda Kabupaten Bualemo menyusun regulasi daerah sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2024 tentang sistem keterusan dan logistik ikan nasional. Pemerintah Kecamatan Paguyangan Pantai mengembangkan sistem informasi profil yang lebih komprehensif dalam menyampaikan informasi kondisi sosial ekonomi masyarakat Paguyangan Pantai. Membentuk forum kolaborasi perikanan tangkap di kawasan Paguyangan Pantai sebagai wadah koordinasi. Dinas Kelautan dan Perikanan menerapkan sistem penataan perikanan digital per desa yang memuat informasi harga jual, jumlah tangkapan, alat tangkapan, jenis komoditas, permintaan pasar, volume tangkapan, hingga rantai pasok, serta lain-lain. Melakukan pelatihan alat tangkap ramah lingkungan, keselamatan melaut, dan penggunaan aplikasi cuaca. Mendorong pembentukan koperasi nelayan sebagai agen pemasaran. Untuk Dinas Transmigrasi, dapat menguatkan kapasitas pendamping dalam pendataan dan analisis kesehatan masyarakat transmigran sebagai sistem monitoring dan evaluasi. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memperhatikan. Kami dari tim IPB University sangat terbuka terhadap saran dan masukan agar penelitian yang kami lakukan dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia pada umumnya
serta pada masyarakat Paguyangan Pantai pada khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.